Hai teman-teman, jumpa lagi kita hari ini. Kita akan belajar hari ini mengenai kemahatauan dari Yesus ya, yang merupakan bukti bahwa dia adalah Allah atau Elohim. Yesus Maha Tahu ya, bisa mengetahui pikiran-pikiran yang tersembunyi di dalam kepala lawan-lawan bicaranya. Ini tertulis di dalam Matius 9 ayat 4 ya, dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal jahat di dalam hatimu?" Di dalam Matius 12 ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan." Ya, jadi apa yang terdapat di pikiran ya, belum dikeluarkan lewat kata-kata, Yesus itu telah mengetahuinya, gitu kan ya. Juga di dalam Yohanes 6 ayat 64 dikatakan, "Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari sejak semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dia dikatakan tahu sejak semula ya. Ini percakapan Yesus dengan Simon Petrus ya. Waktu Yesus bertanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan itu diajukan sampai 3 kali. Dan pada kali ketiga, Simon menjawab. Di dalam Yohanes 12 ayat 17 ya, dikatakan maka sedih hati Simon Petrus ya, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Itu ya. Jadi Petrus mengatakan engkau tahu segala sesuatu. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus, kita tahu ya, dia adalah murid terdekat Tuhan Yesus, dan dari mulut Petrus dia membuat sebuah pengakuan bahwa Yesus itu memang tahu segala sesuatu kan tadi ya. Nah, di dalam Yohanes 2 ayat 24 sampai 25 dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Inilah kealahan Yesus, teman-teman ya. Memang Maha Tahu, tapi biasanya datang keberatan ya dari orang-orang yang tidak percaya Dia. Ya, mereka merujuk kepada Matius 24 ayat 36 yang dikatakan seperti ini. "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Nah, ayat ini dipakai untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak Maha Tahu, karena dia tidak tahu kapan hari kiamat gitu kan. Nah, jadi kalau ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus tahu semua hal, bahkan yang tersembunyi di dalam hati manusia, seperti dalam Roma 2 ayat 16 ya, itulah kealahan Yesus. Nah, demikian juga sebaliknya. Untuk Matius 24 ayat 36, itulah kemanusiaannya ya. Ini karena duinatur Yesus sebenarnya ya. Nah, hal ini yang hari ini sebenarnya nggak menjadi soal sih ya kalau bagi orang Kristen, karena orang Kristen percaya Yesus itu adalah Elohim sekaligus manusia. Nah, Elohim manusia ya yang bersatu di dalam satu pribadi, maka hanya ada satu kesadaran ya. Ada kealahan, ada kemanusiaan di dalam satu pribadi. Satu pribadi, satu kesadaran. Nah, tidak bisa dua kesadaran ya, sehingga muncul bersamaan Allah manusia gitu ya. Maka satu kesadaran, kadang kealahannya yang tampil ya, kadang kemanusiaannya yang tampil. Dia adalah pribadi yang unik ya. Nah, kadang muncul ya perbuatan, kata-kata,
yang dia lakukan itu yang menunjukkan kemanusiaannya gitu. Tetapi ada kata-kata perbuatan yang menunjukkan kealahannya. Dan kita pasti bisa bedakan ya. Kalau Yesus bilang seperti ini, dia menghardik ya, diam, tenanglah. Nah, itu menunjukkan otoritas dia atas alam kan. Nah, dia juga mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu juga kealahan ya. Di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Juga ada seperti ini, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, itu ada di Yohanes 17 ayat 5. Nah, semua kata-kata ini tadi ya, jelas menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan dia ya, seperti lapar, haus, capek, ngantuk, takut, nangis ya. Nah, waktu dia berdoa kepada Bapa, ini juga menunjukkan kemanusiaannya. Banyak orang dari agama lain ya yang tidak paham kristologi seperti ini gitu ya, sehingga hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan dari Yesus ini mereka jadikan bukti bahwa Yesus itu bukan Allah atau Elohim ya kan. Sebaliknya, pada masa lampau hal-hal yang menunjukkan kealahannya itu biasa dipakai juga sebagai bukti bahwa dia itu bukan manusia gitu loh. Jadi seperti ini ya, jangan bilang Yesus itu bukan manusia karena dia bilang permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Terus berarti Yesus itu lebih tua dari dunia. Manusia mana yang lebih tua dari dunia? Manusia mana ya yang lebih tua dari dunia? Maka Yesus itu bukan manusia gitu, karena dia lebih tua dari dunia. Atau kalau Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang bisa mengampuni dosa itu siapa? Gitu ya, Allah. Oh, berarti Yesus itu bukan manusia, ya kan? Nah, ini namanya menggunakan bukti kealahan untuk membantah bukti kemanusiaan dari Yesus. Ini terjadi di masa lampau yang seperti ini ya. Nah, masa sekarang ini justru sebaliknya gitu. Dalam kalangan seperti saksi Yehova, orang-orang Islam ya, mereka itu mempergunakan bukti kemanusiaan dari Yesus ya untuk membantah kealahan Yesus gitu. Mereka itu membangun silogisme ya, atau cara berpikir seperti ini. Jadi kalau Allah itu tidak perlu makan, Yesus makan. Kesimpulannya Yesus itu bukan Allah gitu kan. Terus juga kalau Allah itu tidak tidur misalnya, Yesus tidur, maka Yesus itu bukan Allah, bukan Elohim. Nah, mereka itu nggak paham duinatur Yesus gitu ya. Jadi di mana kealahan dan kemanusiaan itu ada di dalam satu pribadi, teman-teman ya. Sehingga mereka berpikir yang berdoa kepada Allah itu pasti bukan Allah gitu kan. Yesus itu berdoa kepada Allah. Kesimpulannya Yesus itu pasti bukan Allah gitu kan. Nah, kita harus ingat ya, Yesus itu memang berdoa kepada Elohim, ya kan? Tapi dia juga bilang, ya, mintalah di dalam namaku. Itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 ya. Dan dan mintalah di dalam namaku, maka aku akan melakukannya bagimu, ya. Nah, juga ketika Stefanus dilempar dengan batu, dia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, ya. Doa Stefanus itu ditujukan kepada Tuhan Yesus. Jadi, sebagai manusia, ya, Yesus itu memang berdoa kepada Bapa. Tetapi kita harus tahu ada ayat-ayat juga di mana doa itu ditujukan kepada Dia, ya. Itu menunjukkan kealahannya. Nah, ayat-ayat di atas itu ya membuktikan bahwa memang Dia itu Maha Tahu. Bahkan secara eksplisit ya dikatakan demikian.
Nah, semua ayat itu justru meneguhkan kristologi Kristen bahwa Yesus itu Allah dan manusia. Fakta bahwa dia itu tahu segala sesuatu, dia tahu apa yang ada di dalam pikiran manusia, dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Itu sudah cukup ya, membuktikan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri, ya kan? Baik teman-teman, semua yang kita pelajari ya, nah ini sebenarnya kita menjadi lebih lagi mengenal ya siapa pribadi yang kita percaya, pribadi yang kita sembah, yang kita puji, yang kita tinggikan. Ya, banyak ayat firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama yang menyatakan bahwa dia itu memang, Yesus itu adalah Allah atau Elohim ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan memberkati.